Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru kita tercinta Dr. Sri Tuti Rahmawati SUDMA, yang mungkin kita sudah sangat mengenal beliau dengan panggilan Bunda Tuti. Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya Bun? Semoga sehat selalu ya Bunda. Baik, selanjutnya yang terhormat Chairperson Syafana Islamic School, Ibu Umu Latifah. Yang terhormat Managing Director Syafana Islamic School, Ustadz Nanang Firdaus Masduki LC. Yang terhormat bunda-bunda jamaah sekalian yang telah hadir di sini maupun yang mengikuti kajian kita secara online. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat kembali kumpul di sini di Masjid Al-Iman Syafana Islamic School dalam acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh MT Indonesia Syafana Islamic School. Marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, bunda-bunda jamaah sekalian, marilah kita membuka kajian pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-A'raf 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam agar engkau mendapatkan rahmat. Untuk itu, marilah kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh tilawah kita, Bunda Fani, dan sari tilawah kita, Bunda Desma. Surat yang akan dibaca yaitu surat Al-Ahzab ayat 43 dan 44. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو
malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam. Dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Fani dan Bunda Desma. Baik Bunda dan jamaah sekalian yang hadir di Masjid Agung Al-Iman Syafana Islamic School maupun yang mengikuti kajian ini secara online. Kini tiba kita pada inti acara kita pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Sri Tuti Rahmawati SUDMA dengan tema Adakah Cintanya di Antara Kita? Baik, kami persilahkan kepada Bunda Tuti untuk memberikan tausiahnya. Tafadhol, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa beserta segenap jajarannya, yang sama-sama kita muliakan pimpinan Syafana Islamic School Ibu Hajah Ummu Latifah beserta segenap jajarannya, yang sama-sama kita cintai seluruh guru-guru Syafana Islamic School, para murid-murid atau santriwan-santriwati, dan juga terutama jamaah yang sedang mengikuti di live TikToknya Bunda, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 3.000 orang yang mengikuti live TikTok ini. Kemarin Bunda live juga hampir 18.000 orang. 18.500 ya. Jadi Bunda dulu memang jamaah TikToknya ada 88.000. Waktu ngajar Iqra 1 jam. 1 jam itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Tiap malam itu. Mau hujan, mau gelap, mau petir, mau di kendaraan, mau di perjalanan, mau jaga jeluk, mau di tempat Bunda. Ya Allah, rame-rame kita belajar Iqra coba. Alhamdulillah. Makanya sekarang ketemu lagi, alhamdulillah banyak yang senang, bahagia. Terutama Bunda bahagia sekali bisa bersilaturahmi dengan semuanya. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya di tanggal 16 bulan Februari 2023 Masehi, Allah telah mentakdirkan kita hari ini dengan diberikannya taufik, hidayah, inayah, sehingga ringanlah kaki kita, hati kita untuk duduk bersimpu bersama-sama di hadapan Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah, dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh dan solihah. Segala perjuangan kita, pengorbanan kita, semoga menjadi catatan amal ibadah, menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumul qiyamah, yang insya Allah akan menjadikan kita calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda-bunda yang tercinta, di kesempatan pagi ini, pada hari Kamis ini, kita dari kemarin sudah diguyur hujan. Dari pagi, dari zuhur sampai malam, pagi-pagi banget. Kalau kita ikutin hati kita secara nafsu, bukan ada di sini. Jam segini bukan pengen mengaji, pengen ya teh harudum ya. Apa tuh haruduman kalau Sunda Mada? Tidur gitu ya. Berselimut gitu di kasur. Ih, leyeh-leyeh gitu, santai-santai. Tapi karena ada jadwal hari ini, Allah berikan kepada kita rasa cinta, rasa sayang,
sayang kalau nggak ikut kajian, cinta kepada Allah kalau nggak ikut kajian, dedeh kalau kata Sunda mah. Nah, tema kali ini adalah berkaitan dengan cinta. Adakah cinta Allah di antara kita? Masya Allah. Cinta, apakah itu cinta? Cinta adanya di hati. Ya, Bunda bukan penyanyi dangdut, jadinya bisa nyanyi dangdutnya. Jadi cinta itu adalah sebuah ungkapan hati, perasaan hati yang adanya di dalam hati, yang orang lain tidak tahu apa yang kita rasakan. Ada orang sering tersenyum gitu ya, barangkali sedang jatuh cinta. Apa aja melakukan nyapu, kalau dengan cinta nyapunya tersenyum. Padahal ada yang diingat barangkali siapa yang ada di hatinya ya. Cuci piring juga kalau dengan cinta, cuci piringnya sambil tersenyum. Ya kan? Makan juga kalau dengan cinta, makannya senyum-senyum. Di kamar ada cermin sendiri, senyum sendiri. Karena apa? Sedang bahagia. Maka cinta itu bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang menderita. Bahkan bisa cinta itu mencelakakan. Saking orang cintanya bisa melakukan kebaikan, saking orang cintanya bisa melakukan kejahatan. Maka cinta itu harus kita pilah-pilah. Ada cinta kita kepada Allah, mahabbah, hub, mauhibbah. Jadi hub itu adalah definisi cinta secara etimologi. Lalu cinta yang harus kita pilih itu yang mana? Pertama, cinta tidak boleh melebihi cinta apapun. Di atas segala-galanya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita tidak mungkin adanya di dunia kalau Allah tidak berkehendak menciptakan kita. Berarti Allah itu menciptakan kita karena cinta. Orang tua kita nggak mungkin kita ini jadi anak orang tua kita kalau di antara orang tua kita berdua tak ada rasa cinta. Gak mungkin, impossible. Ya, tak ada. Tak ada lah kita. Kalau lah tak ada rasa cinta antara orang tua kita berdua. Oke? Tak bisalah kita ini ada di dunia ini. Makanya cinta yang utama adalah kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan cinta kepada Allah? Bagaimana kita merasakan cinta Allah? Rasakan di dalam hati. Allah tidak perlu banyak bicara kepada kita. Cukuplah bicara firman-Nya Allah yang akan kita dengarkan. Cukuplah dengan Al-Quran sebagai petunjuk Allah itu menyampaikan apa kepada kita. Surat-surat cintanya Allah terdapat dalam lembaran-lembaran ayat di dalam Al-Quran. Maka jikalau kita ingin merasakan cintanya, cinta Allah, kita harus sering-sering membaca surat-surat cinta Allah. Di mana? Di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu berikutnya, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka kita harus betul-betul meraih kasih sayang Allah. Mencari celah untuk selalu dicintai oleh Allah. Apakah Allah ada di antara kita? Apakah cintanya ada di antara kita? Jangankan cinta, Allah berikan kasih sayang unlimited. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kasihnya tidak pilih kasih. Sayangnya tidak pernah ada batasnya. Mau itu manusia beriman, mau itu manusia kafir, mau tidak beriman, mau durhaka, mau taat, mau tidak taat. Allah berikan cinta dan sayangnya kepada makhluk ciptaannya. Makanya kita bagaimana bisa merasakan cinta Allah? Rasakan di hati kita kebahagiaan. Bahagia dalam hal apa? Bahagia ketika kita menyebut yang kita cintai. Siapa? Allah. Ketika kita menyebut Allah, kita merasakan ada kebahagiaan enggak? Kalau disebut Allah tidak ada getaran, tidak ada klik, tidak ada rasa, pertanyakan cinta kita. Kenapa disebut nama Allah, kita tidak ada bergetar? Disebut orang yang kita taksir aja dulu. Disebut oleh orang lain, nama orang yang kita taksir, disebut-sebut oleh teman kita, kan kita juga langsung kepo, deg-degan, bergetar. Yang belum tentu dia juga cinta sama kita, dia juga naksir sama kita. Tapi kita naksir sama dia, disebutlah nama dia itu sama teman kita. Entah urusan apa,
Tapi kita suka pengen dengar-dengar, pengen nguping. Iya ada apa sih, siapa sih, siapa sih. Padahal kita ngerasa kita jatuh cinta sama dia. Yang belum tentu dia juga jatuh cinta sama kita. Ya kan? Nah ini bagaimana meraih cinta Allah. Rasakan dulu. Kita merasakan gak sih getaran cinta ketika disebut saja nama Allah. Sayyidina Ali ketika berwudu pingsan. Sahabat bertanya, ya Sayyidina Ali, kenapa engkau pingsan saat berwudu? Emang tadi saya pingsan? Iya pingsan, kenapa itu pingsan? Lo mau wudu pingsan. Sayyidina Ali itu menyampaikan, bagaimana aku tidak pingsan? Aku ini mau berjumpa dengan Allah, Rabb yang menciptakanku. Aku sedang berpikir apakah wuduku ini sempurna atau nanti ketika aku sholat itu sholat aku tuh sempurna. Apakah Allah memandang sholatku ini baik, diterimakah atau tidakkah? Siapa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Ketika mau wudu aja, itu Sayyidina Ali pernah pingsan itu. Saking cintanya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah, saking khawatirnya kepada Allah. Maka ada kalimat khauf, ada khosyah di dalam Al-Quran itu. Kalau khauf itu adalah rasa ketakutan kita, rasa kekhawatiran kita, kehilangan atau penolakan kepada benda. Tapi kalau khosyah adalah rasa takut kita, kekhawatiran kita, kehilangan ridho Allah. Maka ada khosyah, ada khauf. Di dalam Al-Quran kan gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk meraih cinta Allah? Maka kita harus berusaha menyenangi Allah. Amalan kita kalau bisa yang Allah senang. Senang itu sama dengan ridho. Jadi carilah amalan-amalan yang membuat Allah itu ridho. Setelah Allah ridho, maka Allah akan cinta kepada kita. Sayang kepada kita. Apa definisi cinta itu? Cinta itu ada berbagai macam definisi. Ada yang mengatakan perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan ridho, ya kan? Perasaan apa lagi? Sedih, perasaan terharu. Nah itu cinta. Cinta itu tidak langgeng, tapi kasih sayang Allah yang langgeng. Cinta itu kadang-kadang hanya ada batas waktu. Dalam hitungan waktu. Bisa jadi cinta kepada physically, bisa jadi kita cinta kepada benda, ada bosennya, cinta. Ini orang sekarang lagi cinta sama seseorang, gandrung, pagi, sore, siang, malam. Itu dah. Seseorang lagi cinta nih naik sepeda, semuanya beli sepeda. Ya Allah, dari sepeda yang ontel, dari sepeda yang dilepit. Orang sekarang lagi gandrung sepeda, lagi cinta sepeda. Orang lagi senang batu. Itu dari ujung pasar sampai ujung pasar. Semuanya pada jongkok ngeliatin batu aji, batu apaan tahu tuh batu ada bermacam-macam itu batu. Lagi corona, lagi covid, orang-orang pada beralih ke tanaman. Nanti aglomena lah, apalah inilah, Allahu Akbar. Jadi cinta itu bermusim, ada batas waktunya. Setelah hilang rasa cinta, setelah terpenuhi semua, timbulnya boring, bosan. Udah, gak mau lagi nanam itu. Dulu itu pohon, ada tuh pohon yang hijau, apa tuh yang lebar tuh, sampai 10 juta. 5 juta, apa ratus-ratus juta, apanya yang di ratus-ratus juta, orang cuma daun doang. Tapi bagi orang yang tahu hobi kepada bunga, itu sangat berharga. Ditatap, diusap, bahkan malam-malam juga dicari, bangun tidur yang dicari itu bunga. Kalau dijual nih 25 juta, aduh. Lah kalau bunga maduan daun kan gak ngerti ya, bukan hobi. Maksudnya gak hobi karena gak ada waktu. Bunda kalau ngurus bunga, mati semua bunganya. Tak terurus, tak tersiram. Bunda nyiram rohani orang-orang aja, nyiram bunga kagak bisa.
Waktunya mana? Mati bisa bahaya. Lebih baik Bunda diam saja. Lebih baik Bunda kalau pengen jalan-jalan lihat bunga. Cari aja no ke Gerah Raya no. Waduh tuh penjual bunga dari ujung ke ujung. Udah aja melototin gitu tuh. Kalau dia suka udah beli kasih ke orang. Asal suka aja. Tapi bagi orang yang hobi ya Allah tak terhingga. Ya kan? Makanya cinta itu terbatas. Tapi kasih sayang Allah tidak pernah terbatas. Maka kasih sayang Allah itu sampai Allah abadikan di surah Ar-Rahman. Yang maha pengasih sayang. Jadi kalau sayang itu tidak pernah ada batasannya. Kalau sudah tidak enak dilihat, tetap aja itu sayang. Orang yang suka barang antik, apanya sih yang dicari? Aneh. Tapi disayang-sayang. Saking antiknya, semakin usianya tinggi, semakin usianya banyak nominalnya. Ini benda keramik udah 150 tahun. Padahal artinya apa? Coba cuma dipajang doang ya. Contoh, punten misalkan. Tapi bagi orang yang sayang dengan hobinya, cinta dengan hobinya, semakin lama tambah usia, semakin disayang. Disayang-sayang, gitu kan? Nah, ini bagaimana untuk meraih cinta Allah? Kita harus tahu dulu cinta Allah itu ada berapa macam. Cinta Allah kepada makhluknya. Cinta Allah kepada ciptaannya. Cinta Allah kepada orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Cinta Allah kepada orang-orang yang menerima takdirnya. Cinta Allah kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Cinta Allah kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Cinta Allah kepada orang-orang yang selalu mendahulukan perintah daripada Allah. Maka Allah akan jatuh cinta terus kepada orang yang selalu taat turut kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang jatuh cinta itu akan mengikuti apa yang diajarkan, yang diinstruksikan, yang diminta oleh orang yang dicintai. Betul enggak? Ibu enggak suka makan bakso. Ibu jatuh cinta sama suami. Saking cintanya ibu enggak suka makan bakso juga dijejel-jejelin. Dirasa-rasain supaya suka. Supaya apa? Kalau ngomongin bakso nyambung. Ibu tidak suka ketoprak, saya enggak suka ketoprak misalkan. Karena ibu cinta sama suami, itu dipaksa-paksain itu. Bahkan ibu cari resep-resepnya, cari tutorialnya. Supaya nanti kalau suami itu datang, saking kita cinta sama suami, kita enggak suka makannya. Akhirnya menyediakan maulah. Supaya apa? Nyenangin. Orang yang jatuh cinta akan selalu berusaha menyenangkan hati orang yang dicintai. Nah ini Allah. Allah pun begitu. Kalau ada hamba-hambanya yang selalu mengikuti, membahagiakan, menyenangkan. Dengan amalan-amalan ketaatan, kepatuhan, maka Allah pun akan jatuh cinta kepada hambanya. Maka Allah itu menyebutkan bagi orang yang mencintainya, tidak ada sekutu baginya, hanya menghambakan kepada dirinya, disebut dengan abdun. Abdun itu adalah tingkatan level orang yang betul-betul mencintai Allah, levelnya level paling atas. Namanya abdun. Maka kenapa Allah itu berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama kepada Rasulullah, mengakui kehambaannya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Lihat awal ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi di situ adalah Allah tunjukkan namanya siapa. Hamba yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dengan bi Muhammadin, tapi bi'abdihi. Artinya apa? Allah itu menjuluki Rasulullah, menyebut Rasulullah sebagai abdun. Orang yang hanya menghambakan hidup matinya
cinta totalitasnya kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu dijuluki oleh Allah, disebut oleh Allah itu, diangkat oleh Allah itu namanya dengan abdun, abdihi, hambaku yang hanya menghambakan dirinya tidak kepada harta, tidak kepada dunia, tapi hanya kepadaku. Semata-mata hidup matinya Muhammad itu hanya kepadaku, kata Allah. Maka aku sebut Rasulullah itu abdun. Ya, itu udah tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena Allah tahu betapa Nabi Muhammad itu perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah, dalam berdakwah luar biasa tantangannya. Masya Allah, kesabarannya, akhlaknya yang begitu mulia. Maka Allah mengakuinya, kehambaannya. Kalau kita belum tentu diakui oleh Allah, karena kita masih kadang-kadang pelin-pelan. Terkadang kita mah eling, terkadang kita mah enggak begitu eling. Ini lagi ngaji, kita lagi eling nih. Lagi eling nih. Kita nih lagi ngaji kayak orang bener semuanya. Masya Allah. Kayak orang bener semuanya nih. Amin, amin, amin aja. Mudah-mudahan. Seperti orang bener pulang ngaji jadi orang bener terus. Ningkat terus imannya. Alhamdulillah. Karena iman itu berproses. Tidak ada yang simsalabim. Kita ini manusia yang akan terus belajar. Hari ini kita belajar apa? Bayi aja dari lahir tidak langsung lari. Bayi itu masih tidur, tidak berdaya. Kemudian bayi bisa miring, bisa tengkurap ya, bisa merangkak, baru bisa tatah-tatah berjalan, baru bisa merebet-rebet, pegang-pegangan, baru belajar selangkah, 2 langkah, baru berjalan pelan-pelan, baru bisa jalan lancar, baru bisa lari. Kita juga manusia begitu, iman kita dipupuk dari nol, dari belum siapa-siapa ya. Jadi kita kalau mau meraih cinta Allah itu pelan-pelan karena kita bukan nabi ya. Bagaimana supaya cinta Allah itu terus kepada kita? Nah, ini dia. Cinta Allah kepada kita tak terbatas. Ketika kita ingin mengetahui cinta Allah yang mana sih yang sudah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya tidak dapat kita hitung. Ya, yang paling pokok Allah menurunkan Al-Quran kepada umat Islam, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sangat cinta kepada kita. Kalau Allah tidak cinta kepada umat manusia, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Karena Allah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kita, maka Allah turunkan Al-Quran. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Cinta terbesar Allah. Apalagi cinta terbesar Allah yang diberikan kepada kita, agama. Agama itu adalah pegangan hidup. Orang yang tidak memiliki agama, tidak punya pegangan hidup, biasanya gelisah, galau, gundah gulana. Kemana ini arah hidup? Gak punya tongkat, berjalan di depan ada jurang, di depan ada batu, ada beling, tidak terlihat apapun, tapi dengan tongkat kita bisa menjadi penunjuk jalan. Selamat, oh ini jurang, oh ini belok kanan, oh ini belok kiri, oh ini ada beling, kedengar ini ada batu, tak-tok, kita menghindar. Itulah agar Allah menyelamatkan kita supaya kita selamat, tidak terjerumus ke jurang kenistaan. Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Yang kedua adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai penutup para nabi, itu bentuk cinta Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang memiliki akhlak mulia. Makanya kita kalau mau punya ngefans, kalau mau punya figur yang paling mulia, cobalah kembali kepada figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada banyak-banyak artis, boleh-boleh saja, sah-sah saja, hak asasi, apapun sekarang kan hak asasi, hak individu, gaek kumamane we. Hak itu hak iya, baik silakan baik. Tetapi adalah yang terpenting kita harus memiliki, merasakan
dan memiliki prinsip figur kita adalah teladan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau siapapun figur kita di dunia ini silahkan, tapi jangan diurutkan di atas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah Allah membuktikan cintanya kepada kita dengan diciptakannya alam semesta. Kita bisa melihat pepohonan betapa indahnya. Kita bisa melihat alam semesta, langit begitu biru, matahari begitu bersinar, malam hari bulan bercahaya diiringi dengan bintang. Masya Allah. Siapa yang bisa menciptakan? Tidak ada manusia yang bisa menciptakan ciptaan Allah. Makanya Allah karena cinta kepada kita, Allah tahu fasilitas apa yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia yang diciptakan pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Kemudian gara-gara kesalahan makan buah khuldi, orang tua kita terusir dari surga ke bumi. Di bumi belum ada siapa-siapa, hanya berdua dengan Siti Hawa. Itu juga dipisah. Siti Hawa di India, Nabi Adam di mana? Di Mekah. Bertemulah di Jabal Rahmah. Maka setelah itu baru bisa bersama-sama mencari kehidupan. Allah tahu menciptakan manusia sepaket dengan kebutuhannya. Maka Allah ciptakan tanaman, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan cahaya, Allah ciptakan udara. Karena manusia memang butuh itu. Bayangkan kita tidak pernah membayar udara yang kita hirup. Sedangkan gas aja seminggu berapa, sebulan aja berapa kita bayar. Lah ini kita napas menghirup oksigen dari Allah free. Kata Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kau butuh makanan. Makanan apa yang tidak aku ciptakan? Kau butuh tumbuhan. Tumbuhan apa yang tidak aku ciptakan? Kau butuh makanan dari hewan. Hewan apa yang tidak aku ciptakan? Kalian semua butuh air. Air apa yang tidak aku ciptakan? 7 macam air sudah aku ciptakan untuk kalian. Kalian suka keindahan, aku ciptakan bunga-bunga. Kalian suka naik ke gunung-gunung, aku ciptakan gunung. Kalian suka main ke pantai, aku ciptakan pantai. Apalagi yang gak ada. Maka Allah hanya minta kepada kita, taatlah kalian kepadaku. Tunjukkan kalau kalian cinta kepadaku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jikalau kalian cinta kepadaku, kata Allah, maka satu, ikutilah aku, kata Allah. Taat aja. Allah enggak minta balasan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah cuma ingin kita itu taat, nurut gitu doang. Nurut apa? Sholat, ngaji, berbuat baik, berbagi, bertutur kata yang santun, tidak menyakiti orang, sering bersyukur, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak menyalah-nyalakan, tidak suka marah-marah, tidak suka bentak-bentak, tidak suka plotot-plotot. Nah. Tidak mengambil hak orang, itu aja. Udah jadi orang yang benar aja. Banyak sujud, banyak angkat tangan, udah gitu aja. Gak usah pusing-pusing, silakan bekerja dari pagi sampai sore. Silakan mencari kehidupan. Tapi ingat, di saat dengar azan, coba ayo sujud. Allah cuman ingin kita itu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Itu, maka Allah akan cinta kepada kita. Ibaratnya kalau kita cinta kepada Allah dengan totalitas, Allah pun akan cinta kepada kita dengan totalitas. Sebaliknya kalau kita ragu-ragu dengan Allah, Allah pun tidak akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan suuzon kita. Karena Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Di mana Allah berada? Ada di hati kita. Mana Allah ketika kita butuh pertolongan? Mohonlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Rasakan hadirnya Allah di hati kita. Kalau misalkan kita sedang bersedih, jangan larut dalam kesedihan. Ada Allah, la tahzan. Innallaha ma'ana, kata Allah. Sujud,
Ayo minta, kenapa kamu? Gak apa-apa, ini ujian. Sabar, sabar, sabar. Tidak mungkin judul ujian kita setahun satu judul. 1 tahun ujian kita berjudul-judul. Ya tah? Datang dari suami, rapi suami. Datang dari anak, rapi judul dari anak. Ujian kita dari orang tua. Judul orang tua kita rapi dari ipar. Rapi dari ipar kita, dari tetangga kita. Rapi dari tetangga kita, dari teman kita. Rapi dari teman kita, dari diri kita. Ya kan? Makanya kita nggak usah khawatir, ada Allah bersama kita. Karena itu sebagai warna-warni cerita kehidupan. Kalau kita hidupnya monoton, lempeng aja. Gak pernah berbuat salah. Malaikat kali. Kalau kita buruk aja, gak mungkin manusia itu. Fitrahnya tuh baik. Fitrahnya itu bersih, suci. Kita kan bukan setan. Tapi didominasi oleh kedua itu. Mana yang paling dominan ketika kita melakukan keburukan? Kalau kita masih bisa memfilter dengan iman kita, maka kita akan meninggalkan. Karena Allah sudah berikan modal, yaitu akal pikiran untuk memilih. Maka meraih kasih sayang Allah itu, kita lihat saja ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, itu Allah sayang sama kita. Allah berikan kita jodoh yang baik, itu kasih sayang kita. Tapi kalau Allah berikan jodoh yang tidak baik, jangan nyalahin Allah. Berdua itu ada apa? Berdua kitanya manusianya ada apa? Ini gara-gara Allah nih jodohin saya sama dia nih. Coba kalau saya tidak dijodohin sama dia nih, gak begini hidup saya nih. Jangan nyalahin Allah. Berdua itu salah pilih kali dulunya. Kamu salah konsep kali. Cari suami yang tidak taat sama Allah ya begitu. Cari suami yang cuma karena hartanya begitu. Jauh dari Tuhannya begitu. Jangan nyalahin Allah. Coba kamu cari lagi. Masa 200 juta penduduk Indonesia kau cari dia? Jangan menyahitkan takdir, 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 takdir. Takdir ada 2 coy. Yang bisa dipilih. Kalau kriterianya nggak bisa dipilih, nggak cocok, kenapa dipaksain? Hempas, cari lagi yang baru, yang benar-benar sesuai dengan hati. Begitu. Allah beri salahin Allah. Jangan pernah nyalahin Allah. Allah sudah berikan petunjuk yang baik ini, yang tidak baik begini. Kitanya aja yang harus banyak istikharah. Setuju? Allah berikan kita anak, itu rezeki. Itu berarti Allah sayang kepada kita. Karena kita semua anak, tapi belum tentu semua kita jadi seorang ibu. Yang belum memiliki keturunan, punten, sabar. Berusaha semaksimal mungkin. Setelah berusaha belum juga Allah berikan keturunan, sabar. Allah insya Allah berikan kebahagiaan kelak di akhirat. Mungkin Allah terbaiknya kita berdua saja seumur hidup. Begitu, gak merasakan punya anak, gak apa-apa. Banyak anak yatim piatu. Banyak anak saudara yang bisa kita bantu. Jangan berkecil hati. Jangan merasa kita ini, aduh ya Allah malu. Gak ada malu-malu. Takdir Allah tidak bisa diatur-atur oleh kita. Allah yang ngatur takdir kita. Allah yang menetapkan takdir kita. Banyak bersyukur aja. Terima kasih Allah. Oh ternyata punya anak itu begitu ya. Aduh pusing ya. Aduh kita sedangkan kita begini nih. Bener Allah mah adil. Nah keadilan Allah, kasih sayang Allah bisa kita rasakan. Di saat kita sedang merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah kita bisa mengambil hikmahnya. Bisa dipahami tidak sampai sini? Oh ternyata punya anak itu kan belum biaya ke bidan. Belum biaya sesar. Belum biaya imunisasi, belum beli pampers, belum beli tisu, belum beli makanan, belum ibunya, belum beli baju baby. Baby sebulan nomor S, 2 bulan M, 3 bulan L, 4 bulan XL, belum setahun ganti lagi baju, belum kaos kaki. Wah, saya ini nggak punya buat beli gitu-gitu, nggak mampu. Belum sekolah, oh segala belum. Oh berarti Allah itu memberikan kebaikan buat saya. Karena saya tidak sanggup, belum mampu untuk ke situ. Bisa jadi begitu Allah berikan kebaikan dengan seperti itu. Apalagi Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita ketika suatu saat kita terhindar dari mara bahaya. Pernah nggak kita terhindar dari mara bahaya? Bunda belum lama tabrakan, nabrak orang. Ya Allah, kita mah nggak tahu-tahu hari itu temu nabrak orang. Kenapa nabraknya? Bunda kan mau ngaji karena dari Ciputat ke Ciledug itu
Macet, naik Gojek. Kan cepet tuh naik motor Maya. Perkiraan bodohnya kita nih. Tapi Bunda beri keyakinan insya Allah sampai nih jam segini. Akhirnya Bunda jalan aja benar Bu, lancar. Tiba-tiba pas lagi mau belokan di depan sepi, di belakang sepi, takdir Allah mengatakan ada pemuda yang lewat nyelonong nyantai. Tidak tengok kanan, tidaklah tengok kiri. Motor Bunda yang bawa agak-agak sepuh, jedor. Bertiga kita jatuh. Akhirnya Bunda nggak nyampe ke pengajian. Mana nyampenya? Ke rumah sakit di ronsen. Tuh kan? Tetapi bersyukur. Karena apa? Di depan kosong, di belakang kosong. Dan Bunda hanya motor. Jatuh. Itu masih bersyukur tuh. Terhindar dari kecelakaan. Coba kalau di depan gimana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin hari ini Bunda tidak bisa live di TikTok. Tidak bisa mengaji di depan ibu-ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itulah. Allah memberikan, menunjukkan cintanya kepada kita dengan menghindarkan kita dari kecelakaan. Tuh, itu termasuk cinta Allah juga. Kenapa? Bisa jadi ada amalan bunda-bunda yang menjadikan terhindar dari bencana. Apa? Di antaranya adalah ibu sering bersedekah. Bunda sering berderma. Bunda sering membantu orang. Dan keikhlasan Bunda membantu menolong orang, baik anak yatim atau fakir miskin, orang tua, saudara, adik, sepupu, keponakan yang butuh bantuan, Bunda tolong, Bunda bantu, dan Bunda melupakannya. Suatu saat ketika kita ada hal-hal yang akan mencelakakan kita, Allah pending, Allah bantu, Allah tolong, gak jadi bahaya diberikan kepada kita. Ditahan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah karena kita berbuat baik. Entah yang mana kebaikan, yang mana yang Allah terima, yang menghindarkan kita dari mara bahaya. Untuk itu Bunda bisa dilihat di dalam surah Ali Imran itu memang Allah menyegerakan kepada kita, memberitakan bersegeralah kita itu berbuat baik. Bersegeralah kita berbuat baik. Dalam hal apa? Istighfar, bertaubat, mencari ampunan Allah. Allah akan senang, Allah akan cinta kepada hambanya yang sering meminta ampun. Ketika kita sedang duduk di sini, ini Allah melihat kita nih, keikhlasan kita nih. Mana nih orang-orang yang ikhlas duduknya? Orang-orang yang ikhlas duduknya itu adalah orang-orang yang tidak pernah goyah, istiqomah. Nih ngaji sampai jam 11. Jangan dihitung jam 11-nya, dengerin aja. Tahu-tahu ntar selesai aja. Ya kan Bu? Begitu tuh. Kadang-kadang kita kalau enggak ikhlas karena banyak pikiran. Aduh itu ini gimana gitu. Terkadang kita terhalang oleh hal-hal yang menghalangi daripada keikhlasan kita. Maka kasih sayang Allah berikan kepada kita, cinta Allah akan diberikan kepada kita manakala kita melakukan amalan ibadah dengan penuh keikhlasan. Apa itu ikhlas? Plong. Zero. Tidak ada yang kita harapkan kecuali balasan pahala dari Allah. Kita melakukan apapun karena Allah. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan dengan ikhlas. Di mana adanya? Di surah Al-Bayyinah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tuh. Dan apabila diperintahkan oleh Allah, tidak ada kecuali kita itu dengan hati yang ikhlas. Bunda ngaji ikhlas ya. Bunda juga mengajar ikhlas. Lalu apalagi kasih sayang Allah kepada kita yang sudah kita rasakan, yaitu Allah cinta kepada orang yang sabar. Nih, orang yang sabar itu orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Bunda kalau lagi ada masalah sabar, itu Allah lagi sayang sama kita. Di mana kehadiran Allah? Adakah cinta Allah di antara kita? Banyak. Ketika kita sabar,
Ketika kita menerima takdir Allah, kita tidak protes akan takdir Allah. Diberikan apapun oleh Allah, kebaikan apapun oleh Allah, keburukan apapun. Dan kita betul-betul nerima dengan ikhlas, itu Allah sedang berada dengan kita. Artinya ujian Allah itu bentuk kasih sayang Allah. Manusia diuji dengan dua macam. Satu dengan kebahagiaan, dua dengan kesedihan. Manusia diuji oleh Allah, biasanya lulus dengan kemiskinan, dengan ketidakmampuan lulus. Tetapi terkadang lupa kalau sudah diuji dengan kebahagiaan. Bisa jadi istidraj. Bisa jadi Allah menguji kepada kita dengan diberikan segala apa yang kalian miliki ini. Bersyukur atau tidak. Bisa jadi dengan begini Allah istidraj. Artinya Allahnya, nih silahkan sok sampai sepuas-puasnya. Itu kalimat istidraj. Tapi kenapa kita diberikannya bukan kebahagiaan, kekayaan, keleluasan rezeki. Tapi kita kesederhanaan, serba susah. Mau belanja susah, mau ke warung susah, mau jalan susah. Itu barangkali kita harus merasakan inilah bentuk kasih sayang Allah. Ujian. Karena Allah ingin kita tetap bersabar. Dengan ujian itu kita tetap bersabar. Kenapa? Karena Allah hanya menguji kita. Bunda, kalau kita lihat kasih sayang Allah dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan nikmat di dunia itu hanya sedikit. Di dunia ini orang yang sekaya raya apapun itu sebetulnya adalah kenikmatan yang Allah berikan sedikit di dunia. Dibagi rata salam dunia. Tetapi nanti kenikmatan yang terhebat, terbesar adalah di akhirat. Makanya orang Islam, orang beriman itu percaya kepada adanya hari akhirat. Kalau kita tidak percaya kepada hari akhirat, maka kita tidak mau beramal. Untuk apa kita beramal? Ya kan? Tapi kalau kita orang beriman, meyakini bahwa kelak di akhirat itu adalah sebagai kehidupan yang langgeng, yang kekal. Kehidupan di dunia hanya sementara saja. Maka kita jangan terjebak dengan kehidupan dunia. Jangan merasa kita ini sukses di dunia, belum tentu di akhirat sukses. Jangan kita sedih di dunia belum sukses, barangkali dengan amalan-amalan tersembunyi, dengan orang tidak mengetahui amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang kita sembunyikan, tetapi kelak di akhirat justru kita menjadi orang yang terkenal di akhirat. Bahagia di akhirat. Makanya Bunda, jangan suka kita minder. Dengan orang lain kaya raya, kita belum kaya, tenang aja. Tapi kita harus terpicu, kita harus panas, harus iri dengan orang yang rajin ibadahnya. Dengan orang yang rajin dalam ketaatannya. Untuk apa? Agar kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dengan sabar, bertahan. Ya Allah, Engkau mau apapun saya, mau diapai saya, diberikan apapun saya, ujian apapun saya tetap cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, saya akan tetap beriman kepadamu. Ini mah hanya permainan di dunia, next di akhirat yang kekal. Insya Allah dengan kesabaran, dengan kita berdoa, dengan kita berusaha, Allah akan terus sayang kepada kita. Dan orang yang melewati masa-masa ujian terberat itu, Allah akan berikan ganti, yaitu mahkota terbaik. Derajat yang tinggi, ganti yang terbaru. Makanya Bunda kalau lagi diuji, terus bermunajat kepada Allah. Lamun cek sudah mah, muntang. Apa itu muntang? Pegangan. Jangan kita cengeng. Diuji sedikit, nangis. Diuji sedikit, nangis. Sedikit nangis. Jangan bisa kita meluapkan emosi. Hanya ujian kecil. Tapi bagaimana kita bersabar, istiqomah, merapat kepada Allah. Untuk meraih cinta Allah memang tidak susah. Tidak mudah, tetapi susah. Ya. Bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah, kasih sayang Allah? Pertama, tebarkan kebaikan. Tebarkan kasih sayang kepada orang lain.
Jangan kita pelit menebarkan kasih sayang, berbuat baik kepada orang lain. Terima kebaikan dari Allah, berbagi kebaikan kepada orang lain. Terima kasih sayang dari Allah, berbagi kasih sayang kepada orang lain. Terima rezeki dari Allah, bagikan kepada orang lain. Rezeki sedikit berbagi, punya rezeki banyak berbagi. Itu definisi terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Maka Allah akan kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Jadi meraih kasih sayang Allah, meraih cinta Allah dengan kita selalu berbagi kebaikan. Paham sampai sini Bunda? Oke. Sayang adalah perasaan yang bisa ditunjukkan kepada siapa saja tanpa batas. Bisa jadi kita sayang kepada kucing, kepada burung, kepada hewan lainnya. Itulah cinta kita ditunjukkan. Apalagi cinta kita kepada Allah. Ditunjukkan dengan apa cinta kita kepada Allah? Banyak. Kalau cinta hanya bisa ditunjukkan kepada satu orang aja, spesialis. Seperti kita cinta kepada suami, pada anak cinta tuh ya. Kemudian sekarang kita lihat Bunda di surah Hud ayat 6. Yuk kita mulai buka kajian tafsirnya. Surah Hud ayat 6. Coba Bunda lihat surah Hud itu surat yang keberapa? Siapa yang sudah bisa lihat? Teman-teman yang ada di rumah yang ikut live Bunda coba lihat. Surah Hud ayat 6. Kita lihat kajiannya. Di sini firman Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi Allah itu memberikan cinta kasih sayangnya dengan memberikan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Tidak terkecuali kuman, virus, itu kan hidup. Allah berikan rezekinya. Bunda, di tangan kita ini ada kuman loh. Ada enzim-enzim ya. Makanya kalau kita nguap, itu tutup pakai tangan. Karena udara yang keluar dari mulut itu ketika nguap kotor. Bakteri. Kemudian ini subhanallah, menurut penelitian para ahli, kalau itu udara dari mulut ditutup dengan telapak tangan, itu bakterinya mati seketika dalam hitungan detik. Maka kalau lagi nguap jangan wah bersuara. Tutup. Itu rezeki dari Allah. Tutup. Bakteri pun itu Allah berikan rezeki. Maka Allah berikan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Tandanya Allah cinta kepada kita, kepada makhluknya. Adakah cinta Allah di antara kita? Rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu Allah berikan tanpa batas. Kalau tidak pandang bulu. Ibarat kata gini, kalau kata bahasa Betawinya ya. Lu mau beriman sama gue kek, lu mau kagak, no komen gue mah. Yang penting gue bagi gue mah. Gitu. Gue mah gak peduli. Lu cinta sama gue, lu kagak cinta sama gue, lu. Gue bagi. We. Tapi kalau manusia terkadang gini. Siapa yang dekat dengan saya bagi. Siapa yang jauh dengan saya tidak bagi. Suka ada pilih-pilih begitu. Kalau mau ngasih kadang dipilih-pilih. Jangan. Dia mah nggak suka ngasih. Padahal Allah nggak begitu ngajarinnya. Kalau kita mau bagi jangan pilih-pilih. Ini mah kan teman dekat. Warnanya merah, tandain. Kantongnya warna merah, teman dekat. Yang jarang ngaji warna kuning. Yang ngajinya belentang-belentong warna hijau. Dipilih-pilih. Yang teman seakraban, teman sosialita, warnanya apa? Gold. Isinya beda. Allah aja nggak begitu. Kenapa? Kondangan sama yang kaya, amplopnya 1 juta. Namanya pakai kartu nama, jebret. Giliran tetangga yang biasa-biasa,
Udah 200.000 cukup. Masih mending orang yang gak kita kenal undang kita gocap. Itu namanya pilih-pilih bulu. Padahal Allah gak pilih-pilih bulu ngasih rezeki itu. Masya Allah ya. Gimana Allah tuh sayangnya sama kita kalau kita gambarkan. Masya Allah. Bukan cinta kepada kita doang. Seluruh makhluk. Bayangkan ada berapa makhluk yang Allah ciptakan. Itu Allah sayang. Cuma terkadang kita tidak mengetahui cintanya Allah kepada kita tuh. Kalau kita tuh cinta itu pengen dirasakan, pengen dilihat, pengen diraba, pengen dipegang. Padahal gak begitu, cinta itu abstrak. Love is abstrak. Adanya di hati. Senang dengan ngaji, cinta kepada Allah tandanya. Senang dengerin ceramah, itu tanda cinta kepada Allah. Senang dinasihati, itu tanda cinta kepada Allah. Senang baca Quran, itu tanda kita cinta kepada Allah. Kenapa dorongan cinta itu dari hati? Ada motivasi apa? Karena motivasinya adalah ingin mendapatkan surganya Allah. Boleh, boleh. Ingin mendapat ridho Allah, boleh. Boleh, justru itu yang kita lakukan. Setiap amalan yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, harus tertuju hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Karena Allah udah ridho kepada kita, gitu loh. Berikutnya kita lihat ya, ayat yang bersyukur. Surat Ibrahim ayat 7. Ayo kita lihat. Nih Allah akan cinta kepada kita apabila hambanya itu pandai bersyukur. Allah tuh paling senang sekali. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah akan memberikan cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya, kalau kita itu pandai bersyukur. Berterima kasih, pagi berterima kasih, sholat subuh, zuhur berterima kasih, sholat zuhur, asar berterima kasih, sujud pada sholat asar, maghrib berterima kasih dengan sujud sholat maghrib, isya berterima kasih kita dengan sujud sholat isya. Maka disitulah Allah akan berikan cintanya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Dalam bentuk apa? Anugerah, bisa pahala, bisa kenikmatan, bisa keselamatan, bisa rezeki, bisa doa yang diijabah. Itu tuh. Ada di surah apa lagi? Kita lihat rezeki Allah akan dijamin di surah Al-Isra ayat 31. Coba Bunda lihat surah Al-Isra ayat 31. Disitulah Allah memberikan kebaikan kepada kita. Surat keberapa Al-Isra? Coba dilihat. Surat ke 15 ayat berapa surat ke-17 juz 15 maksudnya. Di sini ada ayat ke-31. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Kita lihat artinya apa nih? Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jangan khawatir Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Jangan takut, artinya begitu. Kalau kita punya anak, jangan takut Allah tidak berikan rezeki kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah, Allah memberikan rezeki kepada kita anak. Tetapi ketika kita diberikan rezeki, diberikan kasih sayang oleh Allah, jangan ditolak. Kenapa? Karena Allah yang sudah menjamin. Jangan takut anak ini akan terlantar, akan meninggal. Karena Allah sudah berikan rezeki seperti ketika di dalam 4 bulan 10 hari sudah ditetapkan. Berapa kadar rezekinya, berapa umurnya, kapan wafatnya,
bagaimana bahagia dan sengsaranya. Maka bentuk kasih sayang Allah itu jangan kita pungkiri ketika kita sedang diberikan kenikmatan oleh Allah, bersyukur aja. Alhamdulillah, dikasih anak yang eksklusif, bersyukur. Dikasih anak yang berkebutuhan khusus, bersyukur. Dikasih anak yang sedang kecerdasannya, bersyukur. Dikasih anak yang kecerdasannya loncat, jenius, bersyukur. Semua anak itu baik, semua anak punya potensi. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang berkekurangan. Semua adalah anak istimewa karena anak adalah rezeki dari Allah, amanah dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan, hadirkan kasih sayang yang bertambah dengan adanya keturunan kita. Maka jaga amanah. Itulah hadirnya kasih sayang Allah, hadirnya cinta Allah dengan adanya buah cinta. Maka kalau pertanyaannya di sini, adakah cintanya di antara kita? Banyak. Melerot. Ini cuma sebagian kecil aja. Masing-masing udah tahu jawabannya. Saya diberikan apa oleh Allah? Diberikan apa? Cintanya Allah kepada saya ditunjukkan dengan apa? Begitu. Naik kita lihat lagi di surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 32. Yuk kita lihat. Mana surah An-Nur? Ayat berapa surah An-Nur? Ada yang bisa duluan dapat? Ayo, surah An-Nur, ayat berapa An-Nur? Monggo. Surah ke-24. Kita lihat di ayat 32. Ada apa di ayat 32? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. In yakunu fuqara ayuhimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujuk di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Orang-orang yang sudah diberikan umur matang, umur udah cukup menikah, ada calon pasangannya, Allah berikan cinta kasih sayangnya dengan Allah berikan pasangan. Dan ini anjuran menikah kepada orang yang sudah memiliki calon pasangan. Jadi kita memiliki suami itu cinta Allah kepada kita. Bagaimana kalau kita nggak pernah mengalami, belum mau menikah, ya nggak apa-apa, berarti belum ada jodohnya, belum Allah pertemukan yang terbaik. Tinggal nunggu waktunya, karena Allah sudah pasangkan manusia itu berpasang-pasangan. Kalau yang belum ada pasangannya, sabar. Terus mencari lagi, terus berkenalan lagi, ta'aruf lagi. Bagi kita yang sudah memiliki suami, banyak bersyukur. Karena itu Allah cinta kepada kita, ditunjukkannya kita diberikan pasangan. Hidup ini kalau ada pasangan kan enak, ngurus anak satu tim, ada suami. Tapi kalau dalam perjalanan kehidupan, ada masalah dalam rumah tangga, ada cekcok dalam rumah tangga, sabar, kompromi berdua. Tidak ada yang mau menikah itu untuk berpisah. Dari awal pernikahan juga kita udah saling cinta, udah saling menerima kekurangan dan kelebihan. Tetapi dengan perjalanan waktu, terkadang cinta itu menurun, terkadang naik. Terkadang cinta itu kalau nggak dipupuk hilang malah, tak kemana, nyangkutnya di mana itu cinta. Tapi timbulnya apa? Kasih sayang. Dengan kasih sayang sudah tidak ada lagi perubahan cinta. Cinta bisa hilang, bisa boring, tetapi kasih sayang. Makanya kenapa ada orang yang cintanya sampai 40 tahun, 50 tahun rumah tangganya. Sampai usianya itu 90 tahun suaminya. Istrinya 85 tahun. Masih hidup berdua. Apa yang ngerasain punya cucu, cicit, broyot, brayet. Apa itu namanya? Jangan wareng apa naon, tanya-tanya rahonya. Itu sampai merasakan punya cicit sampai 30. Punya cucu sampai 35. Ya Allah. Berarti itu Allah berikan anugerah. Kasih sayang yang terus dijaga. Maka cinta itu harus dijaga. Ternyata cinta itu harus dijaga. Bagaimana menjaga cinta? Kita yang meraciknya.
Kita yang membuat program Cinta Itu Tetap Abadi. Cuman berdua. Silahkan diracik masing-masing. Supaya cinta itu langgeng. Yang rumah tangganya cuman setengah jalan. Jangan pernah minder. Dan kita yang merasakan cinta bersama suami sampai langgeng. Jangan pernah melihat orang itu. Makanya kayak saya dong. Kayak saya. Saya mah. Makanya kayak saya nih, kayak saya. Kayak saya. Belum aja. Gak boleh ngomong gitu, biasanya kena batunya. Kayak saya sekarang. Kayak saya. Besok-besok. Apa yang terjadi? Kan tidak tahu kita. Tidak boleh memandang orang sebelah mata. Itu urusan mereka. Ada yang menikah sampai udah nikah, meninggal. Ada jodohnya, menikah lagi. Meninggal lagi. Terus gimana? Ada lagi yang mau menikah lagi. Suami ketiga meninggal lagi. Meninggal lagi. Udah meninggal, ada lagi yang mau. Sampai 4 kali. Itu mah ya, kawin mau nikah, meninggal kawin, meninggal nikah, Atau biarin amat orang mau nikahnya sampai 12 kali juga bukan urusan kita. Urusan Allah aja itu mah takdirnya begitu. Tidak boleh kita memandang orang jelek. Belum tentu kita tidak tahu urusan rumah tangga mereka, apa yang dirasakan mereka. Kasih support, rangkul. Anggap kita tidak tahu. Jangan dikorek-korek. Dengar-dengar maaf ya. Ngomongnya bodoh gitu, maaf, manis. Maaf ya, maaf. Jangan kesinggung ya, jangan marah ya. Boleh gak nanya? Maaf, jangan marah. Jangan marah begitu ya. Emang benar situ cerai. Maaf ya, jangan kesinggung ya. Apa sih penyebabnya? Kenapa sih? Kok gitu? Saya mah gak taunya suami dia tuh kawin dengan dia tuh. Lo tahu bagaimana tuh? Bahaya itu begitu. Gak boleh kita itu. Yang ngorek-ngorek urusan orang gak penting. Kita ngorek-ngorek urusan orang. Benernya jadi sendiri. Orang mau putus, orang mau lanjut, orang mau langgeng. Urusan masing-masing, takdirnya masing-masing. Kita bersyukur aja dengan keadaan kita. Pupuk aja rumah tangga kita. Kasih sayang Allah. Terus kita berikan kepada anak kita. Insya Allah. Udah jam berapa nih? Udah 10:30. Berapa? 5 menit lagi. Sistem tanya jawab ya. Oke. Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk diberikan hidayah kepada kita. Itu yang paling hebat. Kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, Masya Allah nggak mungkin kita jadi orang baik seperti ini sekarang. Betul apa enggak? Maka pertahankan hidayah. Jangan sampai lepas hidayah. Bagaimana cara mempertahankan hidayah? Kita harus jemput hidayah. Istiqomah dalam hidayah. Bagaimana istiqomah dalam hidayah? Kita harus betul-betul sungguh-sungguh di dalam ibadah. Itu istiqomah. Bagaimana meraih hidayah? Sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber hidayah. Sering berdoa kepada Allah agar Allah terus memandang kita. Cari muka hanya kepada Allah. Banyak memohon berzikir kepada Allah. Membaca Quran pelan-pelan. Bersodakoh itu termasuk nilai daripada kasih sayang Allah. Tidak semua orang suka bersodakoh. Ada orang yang gak suka sodakoh. Buat diri sendirinya tuh pelit, apalagi buat orang lain. Ada yang begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan orang pelit dibenci sama orang pelit. 2 orang sama-sama pelit. Kata orang pelit, cuma pelit sama gue. Ya lu juga pelit sama gue tuh kan. Orang pelit dirinya sama pelit. Sama-sama tuh gak suka. Lu mah gue main malu-malu. Kasih air ngobrol apa 2 jam. Air. Enak be ngobrol. Ya Allah maaf saking keenakan ngobrol kita. Ya Allah. Emang tadi belum bawa air ya. Pelit. Bukannya pelit, emang pelit. Besok kalau kamu main ke aku juga mau kasih kamu air. Balas dendam. Orang pelit balas kebaikan gitu. Orang jahat balas kebaikan. Orang berbuat yang kepada kita doain. Gak penting dibalas. Lepas. Urusan Allah itu. Kalau kita nyubit bisa jadi Allah itu memukul dengan cara apa gitu ya. Jangan pernah ada dendam di antara kita. Kalau kita ada dendam jangan dibawa mati. Saya mah ya sakitan sampai mati. Jangan. Gak penting, gak dikasih duit 200 miliar. Orang yang nyakitin hati kita, biarin aja. Tantang. Lu mau nyakitin apa lagi sama gue? Sakitin gue. Sok.
ibadah lu, sholat lu bakal gue. Lu ngomongin gue, omongin sampai pada muntah, pada berbusa. Omongin, silakan aja silakan. Gue mah kagak pernah akan takut diomongin, lempeng aja gue mah. Kenapa? Ngapain takut diomongin? Saya mah nggak takut diomongin, difitnah, dijelekin, biarin, dilupain, ditinggalin. Satu orang gak ada yang mengenal saya, kagak ngapa-ngapa. Allah. Ternyata Allah itu tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Allah adalah pemberi cinta sejati. Allah tidak pernah mencintai kita dengan syarat apapun. Itulah hadirnya Allah di antara kita. Allah selalu memandang kita dengan penuh kasih sayang. Walau kita bersalah, walau kita buruk, walau kita berbuat buruk, walau kita berdosa, walau kita maksiat. Allah menanti kapan kau mau sujud bertobat kepadaku. Sebanyak apapun kekuranganmu, sebanyak dosa apapun, kau bertobat kepadaku, aku memelukmu. Kau berlari kepadaku, aku menghantarmu. Itulah kasih sayang Allah yang terkadang kita lupakan. Terkadang kita mencari cinta kemana-mana. Cinta kemana? Kemana cinta? Cinta di mana? Oh, cinta di mana? Cinta jangan dicari-cari. Di hati. Oke? Coba ketika kita ngaji, terasa enggak nikmatnya? Aduh ya Allah. Karena ada orang yang tidak merasakan nikmatnya ngaji. Gelisah. Mau apa sih tuh? Ya. Ada tuh mendingan kagak nggak usah ngaji. Tidur salat tidur ngapain ngaji begitu gelisah. Tapi pengen ngaji, lu sih ngajak-ngajak gua ngaji, jadi gua kena omel dah, ustazanya ngomel-ngomel. Bukan ngomel, menjelaskan materi pesan dalam Al-Quran, kebetulan aja kena sama kita. Makanya kalau ngaji kudu 3 kebal. Kebal muka, kebal kuping, kebal hati, itu syarat ngaji. Diomelin kayak disinggung, diam saja, ikhlas. Karena pasti ada kebaikannya ya. Betul? Santai aja, santai, nggak usah pusing-pusing. Yang penting kita sekarang ngaji happy aja dah. Ngaji itu kudu happy, Bu. Ngaji jangan dibikin pusing. Ngaji dibikin pusing bubar. Iya kan? Gak ada ngaji yang mau dipusing-pusingin. Kayak sama kalau ngajar udah jebrat dah. Bagus, semuanya bagus. Ngajinya kemana tahu bacaannya? Bagus. Bagus aja. Jadi ngajinya rindu. Begitu kalau sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh perlu dicintai, disayangi, dimanjain. Asik. Sekali disinggung ibu-ibu, oh jangan sampai udah kena kita. Habis udah. Makanya ibu-ibu jangan dilawan. Bapak-bapak jangan ngelawan ibu-ibu. Sen kanan, belok ke kiri. Bu, kenapa sen kanan belok ke kiri? Turun dia dari motor. Apa? Emang apa Pak? Emang apa? Turun Pak. Ya Allah yang salah ibu. Ngapa emang apa? Ayo lawan saya. Jangan gitu, orang yang ngaji kayak gitu ya. Orang yang ngaji, oh maaf Pak, saya tadi salah. Jangan nih, apa turun. Pak turun. Itu nggak berakhlak itu. Lah ibu yang salah, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Jangan begitu ya, oke? Nah, udah jam 10.40. Bu udah capek? Capek gak Bu? Belum? Jadi sekarang udah ada pertanyaan. Pertanyaan kan, adakah cintanya di antara kita? Jawabannya apa? Kurang kencang. Adakah cintanya di antara kita? Merasakan kita cinta Allah ada di hati kita? Ada, Bu. Banyak contohnya Allah memberikan cinta kepada kita. Banyak? Sangat banyak ya. Jadi udah ada jawabannya. Judulnya pertanyaan. Jawabannya udah kita bisa jawab. Saya kembalikan kepada Bunda Erlinda. Silakan Bunda Erlinda Hormigas. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya Bunda-Bunda. Kajian Bunda Tuti pada pagi hari ini. Pembahasan kita mengenai cinta dan kasih sayang. Sebenarnya nggak ada hubungannya Bun sama bulan Februari Bun. Nggak ada hubungannya. Jadi bedanya kita nih Bun sama orang-orang di luar. Ada sebagian ada yang merayakan kasih sayang itu Bun
setiap bulan Februari aja Bun gitu. Jangan, kita mah setiap waktu. Kalau setiap bedanya hari. di kita setiap Iya. saat, setiap waktu. Apalagi kalau kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala Tuh. itu terus menerus kekal dan abadi ya Bun. Baik bunda-bunda jamaah sekalian, sesuai dengan materi kita dengan cinta dan kasih sayang, kita masuk dalam acara sesi tanya jawab. Kepada bunda-bunda yang ingin bertanya kami persilahkan. Tidak sekedar tanya jawab ya Bun, boleh curhat di sini ini khusus kajian kita pada pagi hari ini tidak hanya tanya jawab, curhat juga boleh. Bolehlah. Ayo Silakan. Yang Ayo. mau bertanya silakan angkat tangan. Kalau tidak bertanya berarti udah selesai semua, udah paham semua. Tinggal Robbana atina fid dunya hasanah sama wassalam. Baik, Silakan. ayo bunda-bunda siapa yang mau bertanya silakan loh. Oh, Ada? ada Bun, bentar Bun. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama. Gini Bunda, berhubungan dengan masalah adakah cintanya Allah di antara kita. Masya Allah tadi Bunda udah jelasin ya. Tapi gimana gitu Bunda? Tipsnya untuk anak-anak kita gitu Bunda. Oke. Untuk anak-anak supaya apa ya? Ya maksudnya kita sebagai orang tua sudah berusaha semampunya, semaksimal mungkin gitu untuk apa namanya? Menghadirkan kalau Allah tuh sayang sama kita gitu ke anak-anak, ngajarin. Tapi kan dengan perkembangan zaman yang sekarang tuh anak-anak zaman now ya, generasi Z tuh banyak dari sosial media malah lebih mengidolakannya yang lain gitu Bunda. Ya. Jadi cintanya tuh tips-tipsnya untuk kita sebagai orang tua untuk menanamkan dan dirawat biar sama-sama ngerawat kalau kita tuh Allah itu pokoknya cintanya tuh nggak akan bermusim, nggak akan pernah ngecewain kita gitu. Baik. Itu gimana Bunda? Terima kasih Ya, pertanyaannya. Bunda. Bunda siapa namanya? Fani. Bunda Fani. Boleh dilihat di surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida. Ya, ini adalah tentang konsep Allah memberikan peringatan kepada kita dan hendaknya kita takut kepada Allah dan orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu dalam mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Pertanyaan dari Bunda jawabannya di surah An-Nisa 9. Ada kalimat khosyah, ada khauf yang tadi di awal Bunda sampaikan. Khosyah ini adalah rasa ketakutan kita, rasa khawatir kita jikalau amalan kita tertolak oleh Allah. Allah di sini merintahkan kepada kita agar kita merasa khawatir. Jikalau kita meninggal dunia, anak kita ditinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah apa di sini maksudnya? Satu, lemah iman. Makanya tugas orang tua dari mulai kandungan sampai lahir, sampai anak itu menjelang pertumbuhan secara fase mereka yang akan mereka alami, orang tua berkewajiban mendidik agama. Konsep Al-Quran, Luqman Hakim, lihat ayat 12 sampai 19. Itu Allah tawarkan bagaimana mendidik anak-anak kita. Yang pertama, agar tetap mencintai Allah. Kata Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan sungguh Luqman telah menyampaikan hikmah kepada anak-anaknya
Ajarkan bersyukur kepada Allah. Lukman dulu bersyukur sebagai orang tua, baru contohkan kepada anaknya. Ucapan terima kasih. Apapun terima kasih, permisi, mohon maaf, aduh terima kasih, alhamdulillah. Anak adalah peniru ulung. Anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Akan mencontoh, menteladani orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang paling lama hidup dengan dia. Jadi ajarkan anak itu pandai bersyukur. Apapun ini dari Allah, dimakan kita dari Allah. Allahnya mana mah? Jangan dilogikan begitu. Nah, Allah itu ada di hati kita. Ambil kipas angin, colokin depan dia. Nih kipas angin nak, colokin. Coba setelah dicolokin, mau nomor berapa? 1, 2, 3. Nomor 2 yang sedang. Cetrek nomor 2 di clock sama kita. Lah ada angin. Tanya anak kita, nak, terasa nggak dingin dengan telah dihidupkannya kipas angin? Terasa Mi. Sekarang anginnya warna apa? Nggak ada. Biru kah, merah kah, ungu, jingga, kuning, biru, abu-abu? Nggak ada. Tapi itu angin terasa nggak ke badan kita dingin? Terasa. Allah tidak bisa dilihat, nah. Karena penglihatan kita terbatas. Kamu hanya melihat mami, tempat makan, lemari, nasi, dan sekitar rumah. Tidak bisa lihat di Jakarta, di Monas sekarang lagi ada apa. Di lampu merah lagi, lampu hijau kah yang nyala, lampu kuning kah? Tidak bisa. Karena Allah tidak berikan mata kita itu dengan mata tak terbatas, tapi terbatas. Makanya ini rezeki dari Allah. Terus doktrin anak kita itu apapun dari Allah, dari Allah, dari Allah. Ambil lagi buku gambar. Drawing book segi 4. Ambil spidol. Ada 12 warna. Anak kita suruh gambar. Nah, silakan gambar pemandangan. Jadi aja tuh. Mami, ini aku gambar pemandangan. Nah, itu gambar apa? Gunung, Mi. Itu apa? Ini kapal. Ini itu laut. Oh, itu balon. Bagaimana ceritanya ya? Digabung sama kita nggak mikir. Dia mah imajinasinya nyampe. Tanya lagi. Nah, itu laut sama nggak dengan kamu sayang? Tidak, itu kan laut. Aku ya aku. Oke. Itu kapal sama dengan kamu. Nah, tidak, itu kan kapal. Aku ya aku manusia. Nah, perbedaannya Allah itu dengan manusia. Bahwa Allah yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Pelan-pelan masukkan analogi logika yang dasar-dasar. Bersyukurlah kepada Allah kita jadi manusia, nggak jadi kapal, nggak jadi gunung, nggak jadi pohon kelapa, nggak jadi balon, nggak jadi ikan. Gitu. Bersyukur nak, ajarkan bersyukur. Ajarkan apalagi di surah Luqman ayat berikutnya? Ajarkan la tusyrik billah. Ketika Allah berikan cinta kasih yang kepada kita, nak, jangan kita mempercayai selain daripada Allah dan benda apapun yang bisa mendatangkan kemanfaatan lebih daripada hebatnya Allah. Ajarkan supaya itu dilatih. Apapun ucapannya Allah, ucapannya Allah. Kitanya nih, jangan mingkem aja dah. Ntar satu anak lihat di YouTube. Bunda udah ada kejadian di tanggal 15 Januari. Ada anak yang kakeknya meninggal dunia. Dia nyamperin ke Bunda. Bunda, aku sekolah di sekolah Islam. Tapi aku sekarang sedang galau. Setelah kakek meninggal dunia. Aku sering membaca Injil. Hah? Boleh gak aku punya agama 2, Islam dan Kristen? Hah? Aku sudah lihat di YouTube. Aku di kamar sering baca Yohanes, Markus, segala macam. Aku lebih hafal Injil. Karena aku sendiri tidak ada kakek. Di mana pertolongan Allah? Mana kasih sayang Allah? Neneknya tidak tahu. Bunda, aku nggak ngerti. Cucuku begitu. Gimana Bunda ini? Wah, fatal itu. Kita harus sering sama anak itu dekat, merangkul, mendampingi. Apapun Allah. Kenalkan nama Allah sering mungkin. Biar di kupingnya tuh Allah gitu. Ya. Ini karena udah waktu jam 11 nih. Apalagi lemah pengetahuan. Sekolahkan anak kita ke sekolah terbaik, fondasi agama. Kalau anak kita udah kuat fondasinya, fundamentalismenya udah kuat, dia di depan kemudian hari.
dia mau di hadapan orang yang putan, bergaul dengan yang narkoba, pemaling, mabok, berkata ya, seburuk-buruk apanya kelakuan, dia punya benteng. No. Dan dia bisa mengatakan, lah, no, me is me. I have principle in my life. I have foundation. I believe in Allah. Allah see me. If I can do everything. If Allah is not good for me, Allah will be angry to me. And I know. I must to please in there. In the next time. Ibu paham nggak saya ngomong gitu? Paham kan? Ngerti kan? Udah ngerti aja. Anak kita kalau udah dikasih iman yang kuat, teguh, mau di hadapan siapapun dia akan punya prinsip hidup. Tidak, saya tidak akan bisa kebawa oleh kamu. Kamu yang kudu kebawa oleh saya. Jangan saya kebawa oleh kamu. Kalian boleh jadi teman saya, tapi tidak boleh ajak-ajak saya. Tapi saya mengajak kalian, ayo kembali kepada Allah. Minimal anaknya jadi pendakwah gitu, ngajak teman-temannya. Maka kita sebagai orang tua harus banyak kontrolnya betul-betul. Ya Allah, benar-benar udah susah emang. Tapi kita minta sama Allah berdoa, doa kekuatan kita. Makanya anak kita itu ajarkan iman. Yang ketiga, jangan lemah kesehatan. Anak kita harus sehat, kuat, berikan gizi yang terbaik, berikan vitamin yang terbaik. Kenapa? Otaknya yang cerdas akan menjadikan anak mudah menerima ilmu dari gurunya. Kalau anak kita kuat, kelak menjadi pemuda penerus bangsa, insya Allah akan menjadi pemimpin negara yang hebat. Kalau pemimpin negara yang hebat dari anak yang kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat kesehatannya, kuat lingkungannya, insya Allah akan membawa masyarakat yang kuat, badatun, thayyibatun, warabun. Walaupun memang mendidik anak tidak seperti membalikkan telapak tangan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh doa, butuh kasih sayang, butuh segala macam. Tapi kita harus optimis. Walaupun anak kita hidup di akhir zaman, tapi kita punya Allah. Minta kepada Allah bimbingan untuk anak kita dimanapun berada. Anak kita akan hidup dengan zaman yang di luar daripada zamannya kita. Maka didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Kita pun harus ikut menjadi orang tua milenial. Jangan jadi orang tua yang gaptek. Kita nggak boleh gaptek, jadul. Kudu kita juga jadi modern, Bu. Ya Allah, anak kita harus banyak berkomunikasi dengan kita. Harus banyak bertanya, ngobrol-ngobrol ria dengan anak kita. Jangan, udah aja kita, dia. Di rumah kayak kos-kosan. Dia, kita. Mau makan aja pakai telepon. Apapun pakai telepon. Coba ngobrol sambil makan. Ya Allah, ajak papahnya. Nah gitu ya. Demikian, mungkin karena waktu. Kalau mau dijawab sampai jam 1 juga bisa. Terima kasih Bunda. Mbak Fani udah cukup ya Mbak Fani. 2 ya. Perlu kita ketahui sama Anissa. Perlu kita ketahui kajian kita pada pagi hari ini juga dilaksanakan secara online. Alhamdulillah Bunda, ini ada pertanyaan yang masuk melalui online. Siap. Sebentar Bunda. Ini yang ikut di live TikTok 8.200 orang. Selamat bergabung yang baru bergabung. Sedikit lagi kita akan selesai di 6 menit lagi ke depan. Ya. Silakan yang di online. Ini Bunda, izin bacakan chat dari Boleh. Zoom. Assalamualaikum Bunda yang cantik. Waalaikumsalam, Bunda yang cantik juga. Bunda, Yuk. apakah seorang suami wajib menafkahi adik perempuannya yang non-muslim? Padahal adiknya tersebut sudah menikah. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Dalam keluarga, apabila kita punya adik, kemudian adanya itu tidak mampu dan non-muslim, apakah suami berkewajiban memberikan nafkah kepada adiknya? Kewajiban berbakti seorang suami kita, berarti anak daripada mertua kita kan, itu sampai akhir hayat. Suami itu berkewajiban berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya sampai akhir hayat. At least dia mau kasih tahu uang kasih kepada ibunya, kasih daripada kerjanya, ataupun tidak beritahu, itu adalah hak daripada suami. Tetapi alangkah baiknya, segala sesuatu itu dibicarakan baik-baik, dikomunikasikan baik-baik. Karena kita sudah berumah tangga, berarti kita punya kebutuhan rumah tangga. Bagusnya bijaksananya suami, kalau mau ngasih ke ibu, ke orang tua, ke adik kandung, ke adik ipar, ke kakak ipar, jangan sampai kita itu bagusnya mah di belakang kita
Coba terbuka, jujur, transparan. Kita pun gak pelit-pelit amat dan kita pun tidak akan menghalang-halangi. Justru kita bersyukur suami kita masih mau memberikan kebaikannya kepada saudaranya. Dia mau Nasrani, dia mau Buddha, lihat kalau dia membutuhkan dan suami kita memberikan, dukung. Gak apa-apa. Kalau adik kandungnya itu memang udah nikah tapi keadaannya melarat, miskin, tak berdaya, duafa. Dan itu tidak menjadikan kita jauh rezeki kita dari Allah. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis orang yang memberi itu tambah miskin. Gak ada. Walaupun non muslim, bagi gak apa-apa. Itu kan adik kandung. Doain aja semoga dengan diberikan rezeki terus, dibantu terus. Suatu saat Allah berikan hidayah. Dirangkul sama kita, bisa masuk ke dalam agama kita pelan-pelan. Jadi kalau mau memberi kepada adik kandung boleh, tapi tidak wajib. Wajibnya itu suami memberikan apa kepada istri semampunya. Tapi kalau memberikan kepada ibu kandungnya boleh, silakan. Kalaupun kita nggak dikasih tahu, bisa jadi kita kalau nggak dikasih tahu sama suami marah-marah. Jadi suami kagak mau lagi ngasih tahu. Saya yang kerja, kamu yang marah-marah. Saya kan bukan keluar dari rahim kamu. Saya kan dilahirkan dari rahim ibu saya. Kenapa saya tidak boleh ngasih ibu saya? Ngasih seberapa aja dimarahin. Ngasih seberapa aja dimarahin. Kenapa kamu itu marah-marah? Saya ketemu kamu tuh baru umur 25 tahun. Saya sama ibu saya itu dari kandungan. Enak saja. Saya tidak mau lagi bilang-bilang sama kamu lah. Bisa jadi kita juga begitu. Atau gaji suami 5 juta misalkan. Ibunya kasih 1 juta. Buat kita belanja 3 juta. Adik kandungnya dikasih 300.000. Bapak buat bensin gope. Yang 200.000 buat beli apa tak terduga. Atau rokok atau apalah. Malah kita udah 3 juta. Tiba-tiba ibu kita, Neng, kenapa ya dikasih cuma 1 juta? Kan anak ibu gaji 5 juta. Orang mah ibu kasih 2 juta kayak itu mertua kurang ajar tuh. Emangnya anak itu jadi ATM? Ingat dong Bu. Ibu juga harus ingat sebagai mertua, sebagai ibu kandung. Anaknya 6. Kasih 3 juta. Berasanya berapa? Jatuh tuh air tuh. Jajan aja berapa? Lah ibu duduk doang hidup sendirian. Bapak nggak ada 2 juta buat apa? Gitu misalkan ya. Nah inilah komunikasi tuh kepada orang tua harus diatur. Suami istri harus diatur. Jangan hal karena sepele karena uang. Semua jadi hancur lebur. Na'udzubillah min dzalik. Bagusnya memang komunikasi. Ya, kewajiban suami memberikan apa kepada istrinya. Kalau memberikan kepada ibunya boleh-boleh saja. Hak suami kepada ibu kandungnya berbakti sampai akhir hayat. Memberikan apa kepada adik kandung boleh-boleh saja, tidak dilarang. Asal lihat adik kandungnya betul-betul memang membutuhkan perhatian kita kah, kasihan kita tidak. Dan jangan melebihi daripada nafkah kepada istri. Ala kadarnya namanya juga sodakoh. Bukan kewajiban memberikan nafkah, yang berkewajiban suami adiknya. Paham sampai sini, mudah-mudahan diterima untuk Bunda yang online. Ada lagi Bunda? Ada lagi Bunda yang ingin bertanya? Kami kasih kesempatan sekali lagi. Sudah jam 11.00. Sudah cukup ya Bunda ya? Oh iya. baik. Tuh ya. Kan? Ya Bunda. Baik jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu, kami akhiri tanya jawab pada hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum ditutup, kami mohon kepada Bunda untuk pembacaan doa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah. Pengajian kita semoga mendapatkan ridho dari Allah. Dan ini menjadikan kepada kita reminder, revisi, servis, dan juga charger lagi iman kita. Bagaimana kita merasakan hadirnya cinta Allah di hati kita. Dan kita bersyukur karena Allah sangat mencintai kita. Dan bagaimana cara kita terus meraih cintanya Allah, tidak ada lain adalah taat. Mari kita menjadi hamba Allah yang taat perintahnya, mentaati segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah, dan berdoa semoga Allah berikan kelembutan hati kita, diberikan hidayah terus, karena kita butuh daripada hidayah. Dengan hidayah kita bisa melaksanakan ibadah,
dengan lancar, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridho, dan dengan semangat. Hidup itu kalau semangat, insya Allah segala apapun akan lewat kita jalani. Mari kita doakan kepada anak-anak kita, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Pada suami kita, semoga menjadi suami yang soleh, istri-istri menjadi istri yang solehah, menjadi ibu terbaik bagi anak-anaknya, menjadi istri terbaik bagi suaminya, suami kita menjadi suami terbaik, imam terbaik bagi istrinya, menjadi ayah terbaik bagi putra-putrinya. Allah berikan keluarga kita keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, dawarahmah, dan kita akan selalu menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari kita memuji Allah. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, ya Ma'bud. Kita baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Kita doakan untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca doa istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa untuk ketuaan rumah tangga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Doa minta keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Doa dimudahkan dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa mindal hisab. Mari kita baca janji kita kepada Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita baca doa sapu jagatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sudah bergabung, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Semoga panjang umur dan bisa ketemu lagi besok hari Jumat pengajian Tasin di Juz Amma. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita keberkahan dan rahmat. Cinta Allah selalu ada di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian kajian kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, jazakallahu khair Bunda. Semoga Bunda selalu sehat. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada jamaah yang telah hadir di sini dan juga jamaah yang mengikuti kajian kita secara online. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, sebelum kajian ini bubar, saya membacakan beberapa pengumuman ya Bunda-bunda. Nanti setelah ini kita ada foto bareng guna dokumentasi bersama Ustazah kita, Dr. Sri Tuti Rahmawati SUDMA, atau kita sering mengenal beliau dengan sebutan Bunda Tuti. Baik, pengumuman yang pertama yaitu kajian Sabtu, kajian duha yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Iman Syafana Islamic School di sini pada hari Sabtu. Pembicaranya adalah Ustadz Dr. Ruslan Hussein Marasabesi. Ini bagus banget Bunda, saya selalu tidak mau ketinggalan kalau beliau yang mengisi kajian setiap Sabtu, saya nggak mau ketinggalan. Ini bagus banget ya. Judulnya adalah Rasul piknik ke Sidratul Muntaha. Mu piknik kemana? Baik Bunda, selanjutnya ada pengumuman dari program MTQ Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan Syafana Islamic School, yaitu mengadakan daurah fikih wanita per 2 pekan. Ini kajian kita ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dia akan membahas masalah fikih wanita dari dasar. Jadi bunda-bunda yang ingin ikut bergabung dalam kajian fikih ini harus daftar Bunda. Jadi harus daftar, kelas terbatas karena ruangan juga terbatas. Jadi bunda-bunda yang ingin mengikuti kajian fikih ini dapat mendaftarkan dirinya ke MTQ Indonesia masing-masing kampus. Kalau di kampus secondary ada Mbak Nelly, kalau di primary ada Mbak Leli dan ada Mbak Fani. Silahkan menghubungin beliau bagi bunda-bunda yang ingin mengikuti kajian fikih yang membahas fikih wanita dari dasar. Baik, demikian informasi dari saya. Untuk dokumentasi kami persilakan bunda-bunda, mari kita foto bersama. Terima kasih.